Selamat pagi semuanya. Hari ini kita ketemu lagi di ibadah sekolah minggu di Gereja Ngandang Jawa Timur. Nah, hari ini kita masih belum bisa bertemu secara langsung di gereja nih. Tapi kalian nggak boleh sedih. Kalian harus tetap semangat dalam ibadah dan dalam memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dan menaikkan syukur kepada Tuhan. Nah, sekolah minggu hari ini kita memiliki tema Ingat dan Ceritakanlah. Mari kita mengawali sekolah minggu hari ini dengan memujikan Happy Yaya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Awali sekolah minggu hari ini dengan doa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih ya Tuhan, Kau telah membangunkan kami dari tidur kami semalam. Tuhan, sebentar kami akan memulai sekolah minggu hari ini. Kau berkati agar kami dapat mengikuti sekolah minggu hari ini dengan baik. Kami dapat bertemu denganmu lagi ya Tuhan, walaupun masih online. Tapi kami yakin dan percaya Engkau akan selalu menuntun langkah kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berkatilah sekolah minggu hari ini akan berjalan dengan lancar. Terima kasih ya Tuhan, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Amin. Kalian tahu kan kalau Tuhan Yesus sudah memberikan berkat yang sangat melimpah kepada kita. Contohnya kesehatan, kepandaian, keluarga, teman-teman yang baik, saudara-saudara. Semua itu berkat dari Tuhan. Nah, mari kita balas berkat dari Tuhan itu dengan memberikan persembahan. Persembahan dapat dikumpulkan ke guru-guru sekolah minggu terdekat di wilayah masing-masing, atau juga dapat dititipkan di kantor gereja saat jam kerja. Nah, untuk mengiringi persembahan, mari kita menyanyikan lagu Kasihnya Seperti Sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasihnya seperti sungai di hatiku.
Kita bawa persembahan ini ke dalam hadirat Tuhan. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih ya Tuhan, Kau telah memberikan berkat yang sangat melimpah kepada kami. Tuhan, kami ingin memberikan persembahan yang telah kami kumpulkan ini ya Tuhan. Kau berkati agar persembahan ini dapat menjadi baik untuk memperluas kerajaan-Mu ya Tuhan, dan untuk menjadi berkat bagi kami dan sesama kami. Tuhan, Kau berkati pengelola persembahan ini agar dapat mengelola persembahan-Mu ini dengan baik ya Tuhan. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu sekali lagi ya Tuhan. Kami mohon perlindungan-Mu ya Tuhan dalam segala kegiatan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Tiba saatnya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, mari kita memujikan Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku. Meski ku kecil lemah, tapi Yesus kasihlah. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Ia mati bagiku. Dosaku dihapusnya, sorga pun terbukalah. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yeay, yeay, yeay. Adik-adik, pernahkah adik-adik diberi jajanan sama temannya pada saat di sekolah? Nah, di sini adik-adik lupa minta uang saku kepada orang tua karena buru-buru, sehingga pada saat istirahat adik-adik mencari uang sakunya. Oh, ternyata saya lupa minta uang saku. Wah, saya tidak bisa jajan hari ini. Ya sudah, saya di kelas saja. Seperti itu. Tetapi pernahkah ya adik-adik ada teman yang datang? Oh, saya lupa membawa uang jajan. Kemudian diberi sama temannya, diberi jajanan. Yuk ke kantin sama aku. Aku ada uang, nanti biar aku yang membelikan kamu jajanan gitu. Pernah ya? Iya, pernah, ada yang belum pernah seperti itu gitu. Tetapi di sini adik-adik, pada saat adik-adik diberi temannya, diberi jajanan, ya, ke kantin makan bersama, apa yang kalian lakukan? Ah, biasa saja Mbak, teman saya baik-baik, wong saya juga baik. Atau tentunya mengucapkan terima kasih. Untuk apa? Untuk jajanan yang sudah diberikan. Seperti itu. Dan pada saat itu kembali lagi ke pembelajaran di kelas. Dan tentunya adik-adik pastilah menceritakan kepada orang tua kejadian di sekolah. Pak, Bu, tadi saya lupa membawa uang saku, tetapi puji Tuhan ada teman saya yang baik hati, saya diberi jajanan. Nah, apakah seperti itu adik-adik? Iya, harusnya seperti itu. Jangan lupa mengucapkan terima kasih. Nah, adik-adik, atau mungkin pengalaman adik-adik pada saat di kelas, karena buru-buru berangkat, kemudian lupa menyiapkan jadwal, sampai lupa juga membawa pensil, ballpoint, atau membawa alat tulis. Pernah juga seperti itu ya? Pernah.
Ya, kemudian pada saat kalian mau mengerjakan soal-soal dari Bapak Ibu guru, padahal kalian tidak membawa, kira-kira bingung atau tidak? Oh, bingung. Pinjam temannya gitu. Kalau temannya baik pastinya akan dipinjami pensil itu. Sehingga apa? Adik-adik bisa mengerjakan ya, bisa mengerjakan dengan baik. Nah, di situ atas kebaikan-kebaikan yang sudah teman kalian berikan, apa yang kalian lakukan? Ya, tentunya mengucapkan terima kasih ya untuk bantuannya. Nah, di sini adik-adik, kalian juga akan menceritakan ya kepada orang tua kalian di rumah kejadian-kejadian atau apa yang terjadi di sekolah. Ya Pak Bu, tadi lupa membawa pensil, tetapi ada teman saya yang baik hati yang memberikan pinjaman pensil sehingga saya dapat mengerjakan soal-soal dengan baik. Nah, seperti ini. Adik-adik, silahkan kalian ingat-ingat kira-kira siapa saja yang pernah menolong adik-adik. Tadi jelas di sekolah. Oh, itu ada teman kalian. Kemudian kalau di rumah, siapa yang menolong kalian? Iya, keluarga. Keluarga itu siapa sih? Ada orang tua, ibu, bapak gitu kan. Kemudian ada kakek nenek, kalau kakek neneknya masih ada serumah gitu kan. Kemudian ada kakak, ada adik, ada tante ya, dan masih banyak lagi. Kemudian siapa lagi sih yang pernah memberikan pertolongan atau menolong adik-adik? Oh iya, kalau guru ya, guru menolong itu juga di sekolah itu. Tetangga mungkin ya yang menolong. Nah, di sini ternyata banyak orang-orang yang menyayangi adik-adik. Orang-orang yang masih mau memberikan kebaikan-kebaikan ya kepada adik-adik. Nah, di sini Mbak Lina mau bercerita tentang bait Allah. Nah, adik-adik, sekarang silahkan dilihat. Ini adalah bait Allah. Pernah ya melihat bait Allah? Kalau sekarang itu gereja ya. Di dalam bait Allah ini kira-kira ada apa saja ya? Silahkan dilihat. Ada ruangan, Mbak. Iya, ada ruangan. Kemudian ada panggung. Ada panggung, Mbak. Panggungnya untuk apa ya di sini ya? Iya, untuk persembahan. Loh, kok untuk persembahan? Bait Allah dibangun salah satu tujuannya untuk memuji dan memuliakan Allah. Di dalam bait Allah, umat bisa berbicara apa saja kepada Allah. Seperti kalau kalian di gereja, ya, di gereja itu kalian bisa memuji nama Tuhan, bisa mendengarkan firman Tuhan, bisa berdoa, gitu kan? Nah, itu adalah kegiatan-kegiatan yang ada di dalam bait Allah di gereja. Nah, di sini adik-adik, mengapa orang-orang itu memuji Allah? Kira-kira apa ya? Kenapa harus orang-orang itu memuji Allah di situ? Apa yang Allah lakukan sehingga mereka itu kagum kepada Allah? Nah, di sini seperti ayat yang sudah dibaca temanmu tadi ya. Hebat sekali ya Allah orang Israel. Kenapa? Wah, mereka kagum sekali dengan Allah orang Israel itu. Pada tahun 701, Yerusalem sedang dikepung oleh Sanherib. Ya, siapa Sanherib itu? Raja besar Asyur. Nah, pada saat dikepung
dikepung, tentunya perasaan apa ya? Takut, ya benar. Bingung, ya bingung. Kemudian sedih juga. Dikepung itu berarti tidak bisa keluar. Ya sudah, di situ saja. Apakah adik-adik pernah merasakan seperti itu? Coba saja, adik-adik tidak diizinkan keluar rumah karena mungkin di luar rumah berbahaya. Apalagi saat-saat ini. Saat ini musimnya corona ya. Musim corona memang harus benar-benar menjaga kesehatan, menjaga jarak, harus selalu mencuci tangan dan sebagainya. Bahkan adik-adik tidak diperbolehkan untuk keluar rumah, dilarang untuk keluar rumah. Kira-kira apa yang dirasakan ya? Di rumah terus, bosen, tidak boleh keluar. Nah, kalau saya di rumah terus, bagaimana? Tentunya di situ bingung, sedih juga, ya. Hanya bisa melihat teman-temannya dari dalam rumah. Perasaan sedih seperti itu biasanya akan timbul. Atau pada saat adik-adik sakit ya, itu biasanya harus di rumah, tidak boleh kemana-mana. Itu sedih sekali rasanya. Nah, adik-adik, pastinya situasi seperti itu tidak menyenangkan, ya kan? Lah di sini apa yang dilakukan oleh orang-orang Yerusalem dan raja pada saat terkepung ya? Apa yang dilakukan kira-kira? Kalau menurut ayat tadi, ya, ketika ketakutan, ketika kebingungan, Raja Hizkia itu berdoa. Ya, Raja Hizkia berdoa dan memohon kepada Tuhan untuk menolong mereka. Jadi di tengah kebingungan, ya, di tengah kebingungan, kegalauan, kesedihan karena tidak bisa kemana-mana, karena dikepung ya, kecemasan. Lah di situ Raja Hizkia berdoa dan memohon kepada Tuhan supaya apa? Supaya Allah itu bisa menolong mereka. Jadi mereka raja ini menyerahkan kepada Tuhan. Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Tuhan, Engkau tahu yang terbaik untuk bangsa ini. Seperti itu. Kemudian apa yang terjadi setelah berdoa? Ya, benar. Tuhan Allah menolong, ya. Tuhan Allah menolong Yerusalem yang sedang dikepung oleh Sanherib. Lah di sana Tuhan mengirimkan malaikat untuk melenyapkan, ya, untuk menolong orang-orang Yerusalem. Nah di sini Tuhan Allah menolong mereka, rasa kegirangan yang luar biasa. Karena apa? Ternyata Tuhan itu campur tangan di dalam membebaskan ya orang-orang Yerusalem. Mereka sangat bergembira sekali. Ya, kemudian musuh-musuh itu pergi. Musuh-musuh pergi, ya. Dan di sini Tuhan Allah menolong itu bukan Tuhan Allah sendiri, tetapi apa? Mengirimkan malaikatnya untuk membantu, ya. Tuhan Allah membantu untuk menyingkirkan pasukan Sanherib, ya. Nah di sini adik-adik, kira-kira apa sih yang bisa dipelajari ya dengan cerita tadi ya, cerita orang-orang Yerusalem ya yang dikepung tadi. Kemudian di tengah kebimbangan, di tengah
kegalauan, di tengah rasa takut, Raja Hizkia berdoa, menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Karena apa? Karena ia percaya bahwa hanya Tuhan yang bisa membebaskan mereka. Dan apa yang terjadi? Oh, Tuhan mendengar doa dari raja itu, sehingga apa? Mengirimkan malaikatnya. Nah, di sini adik-adik juga pastinya ditolong oleh Tuhan Allah. Tadi buktinya dari awal Mbak Lina sudah tanyakan, pernahkah ditolong temannya? Oh iya, diberikan jajanan pada saat saya tidak membawa uang. Itu teman. Di saat saya di rumah, saya sakit, Tuhan mengirimkan pertolongan melalui apa? Melalui orang tua yang merawat saya. Itu juga pertolongan Tuhan. Di saat kita menghadapi kesulitan, itu Allah akan mengirimkan malaikatnya untuk adik-adik. Karena apa? Adik-adik itu adalah anak-anak Tuhan. Jadi tidak mungkinlah ya, ini seperti orang tua, kalau sedang sakit dibiarkan saja. Atau pada saat jatuh gitu ya, jatuh dan terluka kakinya. Apakah orang tua diam saja? Tidak, tentunya akan mencarikan obat, kemudian dibersihkan supaya apa? Lukanya cepat sembuh. Nah, di sini pertolongan yang Tuhan berikan bisa melalui siapa saja ya, bisa melalui siapa saja. Nah, adik-adik, malaikat yang membantu adik-adik, orang-orang yang membantu adik-adik itu bukan bayangannya kalau malaikat itu bersayap gitu ya, pakaiannya putih, bersih gitu. Tetapi di sini yang dimaksud malaikat itu adalah orang-orang yang memberikan pertolongan bagi adik-adik. Tadi bisa orang tua, bisa kakak, adik, teman, ya, seperti itu. Seperti ya orang-orang Yerusalem tadi menerima pertolongan dan kebaikan Tuhan Allah. Lah mereka bergembira, mengingat apa? Mengingat pertolongan dari Allah. Maka memuji nama Allah, ya, memuji dengan begitu riang. Di mana tadi? Di dalam bait Allah. Nah, di sini tidak hanya di dalam bait Allah saja, bahkan mereka mengelilingi kota menceritakan pertolongan dan kebaikan-kebaikan yang Tuhan Allah berikan bagi mereka. Kepada siapa? Ya kepada saudara-saudaranya, kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Mereka menceritakan itu. Seperti yang adik-adik lakukan, menceritakan kebaikan temannya kepada orang tua. Jadi di sini apa? Adik-adik berani untuk menceritakan kebaikan-kebaikan orang lain. Seperti itu. Dan kebaikan itu adalah kebaikan yang diberikan oleh Tuhan Yesus melalui malaikatnya, melalui orang-orang terdekat adik-adik. Seperti itu adik-adik. Nah, adik-adik di sini kita terkadang kan mengalami ketakutan ya, kebingungan atau bahkan kesulitan-kesulitan, gitu kan. Tetapi bila kita mau meminta kepada Tuhan di dalam doa, ya, Tuhan pasti akan menolong kita. Di sini ya, pastilah Tuhan akan menolong kita. Tuhan tidak akan membiarkan anak-anaknya putus asa, gitu kan. Kalau kita merasa takut, misalnya, wah, saya takut kalau harus ke belakang sendiri, gitu. Sehingga apa? Kalau mau ke belakang harus minta bantuan orang lain. Bu, Pak, ayo antar saya ke belakang. Tidak usah takut, gitu kan. Tidak usah takut. Kita berdoa saja. Tuhan, berikan saya keberanian untuk saya berani ke belakang sendiri, gitu.
atau pada saat mati lampu. Nah, di sini biasanya kalau mati lampu itu ya jadi gelap gulita, adik-adik takut di situ. Dan apa? Menangis ya. Tidak usah takut. Kenapa takut? Itu kan. Diam saja, nanti pastinya orang tua akan menghampiri. Ya, akan diberikan pertolongan, mencari lilin atau mencari seter dan sebagainya. Jadi tidak perlu takut. Yakin dan ingatlah bahwa Tuhan itu tidak akan membiarkan adik-adik merasakan ketakutan. Tuhan akan memberikan kebaikan-kebaikan melalui orang lain pada saat adik-adik membutuhkan. Dan kebaikan itu juga harus adik-adik lakukan. Kebaikan apa toh Mbak? Gitu. Lah, kalau sekarang itu kan adik-adik tidak boleh keluar rumah ya. Adik-adik harus di rumah terus. Lah, saya harus berbuat baik seperti apa? Diawali dari rumah dulu. Membantu orang tua gitu kan. Dengan adik-adik tidak main terlalu lama, jauh-jauh, terus itu juga membantu orang tua. Kebaikan-kebaikan seperti itu. Dan selalu diingat ya, adik-adik harus berani untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Menolong temannya yang kesusahan gitu kan. Menolong itu bukan hanya kita memberikan uang atau kita memberikan apa yang kita miliki. Bisa saja ada temannya sakit ya. Kita tidak bisa menjenguk karena kondisi sekarang ini tidak memungkinkan. Ditolong dengan apa? Doakan temanmu supaya apa? Supaya cepat sembuh. Seperti itu adik-adik, bisa dilakukan ya. Ya, anak-anak sekolah minggu GKJ Gandean Solo Timur itu hebat-hebat. Tentunya hal seperti itu bisa kalian lakukan. Seperti itu. Nah, adik-adik, kita akhiri untuk firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang begitu indah pada hari ini sudah kami terima, di mana kami harus mengingat dan kami harus berani untuk menceritakan kebaikan-kebaikan yang telah orang-orang terdekat kami berikan pada kami. Dan itu semuanya hanya berkat pertolongan-Mu saja Bapa. Tuhan, mampukan kami anak-anak-Mu untuk kami juga melakukan kebaikan-kebaikan seperti apa yang sudah Engkau contohkan kepada kami. Ampuni kami Tuhan jikalau di dalam kami mendengarkan firman-Mu, kami melakukan dosa, kami melakukan kesalahan Bapa. Kami serahkan Tuhan untuk kegiatan kami berikutnya ke dalam tangan Engkau. Haleluya Bapa. Amin. Setelah mendengar cerita tadi, Tuhan itu adalah penolong bagi kita. Tuhan telah memberikan apa yang kita minta. Tuhan telah selalu bersedia untuk memberikan yang terbaik kepada kita. Tuhan selalu memberikan rencana yang terbaik kepada kita. Nah, sebagai umat yang telah ditolong oleh Tuhan, kita harus memastikan kalau kita juga menceritakan kebaikan Tuhan itu, pertolongan Tuhan itu kepada orang lain. Nah, kita harus menceritakan itu dengan semangat dan sukacita. Kita sudah berada di ujung acara. Mari kita akhiri acara sekolah minggu hari ini dengan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang pada terkasih dan mulia, terima kasih ya Tuhan. Kami sudah memuji nama Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan, dan kami dapat melanjutkan kegiatan kami selanjutnya setelah ini ya Tuhan. Kau berkati firman Tuhan tadi agar dapat selalu menjadi berkat bagi kami dan dapat kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari kami. Tuhan, jika sebentar kami akan melanjutkan kegiatan kami, Kau berkati agar selalu lancar ya Tuhan, dan kami dapat selalu ada di perlindungan-Mu dan dapat selalu dituntun oleh-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Mari kita pujikan pujian dari Terbit Matahari.
telah